Oke, sahabat matematika, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi, khususnya yaitu perbedaan antara relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya kalian pasti telah mengenal beberapa jenis fungsi seperti fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi aljabar, fungsi trigonometri, dan lain-lain. Nah, untuk mengenal lebih jauh apa yang dinamakan dengan fungsi, mari kita pelajari video berikut ini. Sekarang kita akan membahas pengertian relasi dan fungsi. Nah, di sini saya memiliki 4 gambar yang menyatakan relasi dan fungsi. Nah, perhatikan keempat gambar ini semuanya merupakan relasi. Tapi ada beberapa dari 4 gambar ini yang merupakan fungsi. Jadi relasi belum tentu fungsi. Fungsi sudah pasti relasi. Relasi itu adalah hubungan, ya, hubungan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sekarang perhatikan gambar yang pertama. Ini nama relasinya adalah 2 kali dari. Jadi relasi itu adalah ada aturan. Nah, aturannya itu adalah yang disebutkan pada gambar ini. Ini aturannya 2 kali dari. Kalau gambar yang kedua ini adalah faktor dari. Ini nama relasinya. Kalau yang ketiga ini nama relasinya akar dari. Kalau yang keempat ini nama relasinya 2A ditambah 1. Sekarang perhatikan gambar yang pertama, nama relasinya 2 kali dari. Berarti kita akan mencari pasangannya. Bahkan di gambar ini sudah dibuat, tinggal kita pahami saja apa maksud 2 kali dari, ya. 2 ini artinya 2 kali 1, maka pasangannya adalah 1. 4 ini artinya 2 kali 2, 2 nya di sini, ya, 2 kali dari 2, berarti 4 pasangannya 2. 6 ini adalah 2 kali dari 3, berarti 6 pasangannya 3, dan seterusnya. Mungkin bisa dipahami, ya, itu maksud kata 2 kali dari. Oke, selanjutnya kita bahas gambar yang kedua. Nama relasinya adalah faktor dari. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi, ya. 2 faktor dari 4 benar, 2 faktor dari 8, 2 faktor dari 10. Karena 10 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2, 7 tidak bisa dibagi 2, maka 2 bukan faktor dari 7. Sehingga panahnya cuma ke angka 4, ke angka 8, dan ke angka 10. 3, adakah 3 ini faktor dari bilangan yang di B? 4, 3 bukan faktor dari 4, 3 bukan faktor dari 7, 3 bukan faktor dari 8, 3 bukan faktor dari 10, sehingga 3 ini tidak memiliki pasangan. 4 ini faktor dari 4 dan faktor dari 8, sehingga 4 itu pasangannya 4 dan 8. 5 ini cuman faktor dari 10, sehingga 5 pasangannya dengan 10. Itulah istilah faktor dari. Kemudian gambar yang ketiga, nama relasinya akar dari. 2 ini akar dari 4, berarti 2 pasangannya dengan 4. 3 itu akar dari 9, berarti 3 pasangannya 9. 5 akar dari 25, pasangannya adalah 25. 6 pasangannya 36, dan 7 pasangannya 49. Itulah arti dari akar dari. Kemudian gambar yang keempat, nama relasinya 2A ditambah 1. Ini himpunan A nya, rumusnya 2A ditambah 1. Berarti untuk yang pertama 2, berarti 2 kali 2 4 ditambah 1 5, berarti 2 pasangannya dengan 5. Bilangan yang kedua yaitu 3. 2 dikali 3 6, ditambah 1 7, berarti 3 pasangannya 7. Bilangan yang ketiga angka 4, berarti 2 kali 4 8, ditambah 1 jadi 9, berarti 4 pasangannya 9. Bilangan yang keempat adalah 5.
2 dikali 5, 10. 10 tambah 1, 11. Berarti 5 tidak punya pasangan. Di himpunan A, 5 tidak punya pasangan. Dan di himpunan B, 3 tidak punya pasangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keempat gambar ini merupakan relasi. Dari keempat gambar ini, mana yang merupakan fungsi? Yang merupakan fungsi adalah gambar pertama dan gambar kedua. Sekarang perhatikan apa beda gambar pertama dengan gambar ketiga, gambar kedua dengan gambar ketiga, gambar pertama dengan gambar keempat, gambar pertama dengan gambar keempat. Terlihat ada beberapa perbedaan. Yang sebelah kiri ini merupakan fungsi dan yang sebelah kanan ini bukan merupakan fungsi. Nah, sekarang biar kalian lebih paham, kita lihat apa pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota A ke anggota himpunan B. Artinya, kalau ada pasangan dari anggota A ke anggota B, itu sudah dinamakan dengan relasi. Nah, relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, pada gambar yang kita bahas tadi, itu namanya diagram panah. Diagram kartesius dan diagram berurutan nanti akan kita bahas. Kemudian pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan, jadi fungsi itu disebut juga dengan pemetaan, dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi anggota A setiap itu semuanya ya, semuanya, dan setiap anggota itu harus punya pasangan dengan satu anggota B. Jadi anggota di himpunan A itu tidak boleh mempunyai dua pasangan, hanya satu pasangan. Itu yang dinamakan dengan fungsi. Secara matematis ditulis F A tanda panah B. Itulah cara penulisan fungsi secara matematis. Fungsi A ke B. Jika X anggota A dan Y anggota B, maka fungsinya Y sama dengan Fx. Cara menulis fungsi ya, Y sama dengan Fx. Nah, sekarang perhatikan keempat gambar ini. Manakah gambar berikut yang merupakan fungsi? Dari pengertian tadi, fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Jadi anggota A itu tidak boleh mempunyai dua pasangan, hanya boleh mempunyai satu pasangan. Sekarang lihat gambar yang pertama. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1 dan 2, C berpasangan dengan 3. Apakah ini fungsi? Jawabannya adalah bukan fungsi, karena B ini memiliki dua pasangan, sedangkan fungsi tadi hanya memiliki tepat satu pasangan. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 2. Apakah ini merupakan fungsi? Jawabannya adalah iya. Gambar yang kedua adalah fungsi. Alasannya apa? Karena setiap anggota A memiliki pasangan. Benar, A memiliki pasangan, B memiliki pasangan, C memiliki pasangan. Apakah tepat satu pasangan? Iya. A hanya satu pasangan, yaitu 1. B hanya satu pasangan, yaitu 1. Dan C hanya satu pasangan, yaitu 2. Maka gambar yang kedua ini adalah fungsi. Gambar yang ketiga, kita perhatikan. A berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 3. A memiliki satu pasangan, benar. C memiliki satu pasangan, benar. B tidak memiliki pasangan, berarti ini bukan fungsi, karena B tidak memiliki pasangan. Sekarang gambar yang keempat. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3. Sudah jelas bahwa ini merupakan fungsi.
Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mantap jiwa. Nah, kalau kita sudah tahu yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi, pada fungsi itu ada istilah yang namanya daerah asal atau disebut dengan domain. Daerah asal itu adalah daerah pada himpunan pertama. Di sini adalah himpunan A. Himpunan A ini daerah asalnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Jadi semua anggota A itu dinamakan daerah asal. Kalau ada 4 berarti daerah asalnya 4. Kalau ada 5 berarti daerah asalnya adalah 5. Kalau yang ini daerah asalnya adalah A, B, dan C, sama ya. Kemudian selain daerah asal, ada yang namanya daerah kawan. Daerah kawan itu adalah daerah yang dipetahkan, daerah hasil, daerah himpunan sebelahnya ya. Atau ini, lihat gambar, ini yang dinamakan dengan daerah kawan. Daerah kawan itu adalah himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini namanya daerah kawan. Jadi semua yang ada di dalam anggota B itu namanya daerah kawan. Kemudian ada lagi yang namanya daerah hasil atau ring. Daerah hasil itu adalah daerah yang merupakan pasangan dari daerah asal. Itu cuma ada 2 angka, 1 dan 2. Jadi 1 dan 2 ini namanya daerah hasil. Kalau daerah kawan ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan bisa dipahami, perhatikan lagi baik-baik. Kalau gambar yang kedua ini, daerah asalnya adalah A, B, C. Daerah kawannya adalah 1, 2, 3. Dan daerah hasilnya adalah 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari. Nah, ini adalah kata-kata relasinya, yaitu setengah dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah tadi, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke, sekarang kita jawab. Diagram panah berarti kita buat dulu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A tadi isinya anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Nama relasinya adalah ini himpunan A, ini himpunan B. Nama relasinya adalah setengah dari. Sekarang 1 itu setengah dari berapa? 1 adalah setengah dari 2, maka 1 pasangannya 2. 2 ini setengah dari berapa? Setengah dari 4, maka 2 pasangannya adalah 4. 3 ini setengah dari berapa? Setengah dari 6, berarti 3 pasangannya 6. 4 ini setengah dari berapa? Setengah dari 8, berarti 4 pasangannya 8. Oke. Selanjutnya adalah himpunan pasangan berurutan. A setengah dari B. Tinggal kita buat yang namanya himpunan, itu ada kurung kurawal. Kemudian tadi 1 pasangannya dengan 2, kita buat di dalam kurung 1,2. 2 pasangannya 4 berarti 2,4. 3 pasangannya 6 berarti 3,6. 4 pasangannya 8 berarti 4,8. Habis tutup kurung. Oke, inilah namanya pasangan berurutan. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Yang ketiga adalah diagram kartesius. Diagram kartesius itu seperti tanda panah. Ini namanya himpunan A, ini namanya himpunan B. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B 2, 4, 6, 8, 10.
satu pasangan dengan 2 kita buat garis putus-putus. Satu pasangan dengan 2 kasih tanda titik. 2 pasangan dengan 4 kita buat garis putus-putus kasih tanda titik. 3 pasangan dengan 6 kita buat garis putus-putus kasih tanda titik. 4 pasangan 8 kita buat garis putus-putus kasih tanda titik. Inilah namanya diagram kartesius setengah dari. Oke. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Fungsi f dinotasikan dengan f x 5x dikurang 8 dengan domain P sama dengan X, di mana 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11 dengan X anggota B, dan kodomain anggota himpunan bilangan real, berarti sebanyak-banyaknya ya bilangan real. Tentukan A ring atau daerah hasil, B himpunan pasangan berurutan, C grafik fungsi. Oke. Jawab, ring itu adalah daerah hasil. Jadi dalam jawab soal ini domainnya adalah bilangan antara 6 sampai 11. 6-nya masuk ya karena kurang dari sama dengan. Kita buat dulu. B-nya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mulai dari 6 sampai 11. Sini ya, mulai dari 6 sampai 11. Maka 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian fungsinya, rumus fungsinya fx sama dengan 5x dikurang 8. Itu diambil dari sini, diubah dalam bentuk fungsi fx sama dengan 5x dikurang 8. Nah, ringnya adalah yang A. Kita masukkan daerah asal ini ke rumus fungsinya. Rumusnya 5x dikurang 8, artinya x ini dikurang x ini diganti dengan domain. Pertama kita ambil angka 6, berarti x nya diganti 6 jadi f6 sama dengan 5 dikali 6 dikurang 8. 5 dikali 6 30, 30 dikurang 8 adalah 22. Kemudian kita ambil domain untuk angka 7, berarti 5 kali 7 dikurang 8, berarti 35 dikurang 8 adalah 27. Kita ambil domain angka 8, berarti 5 kali 8, 40 dikurang 8 adalah 32. Untuk domain angka 9, berarti 5 kali 9 45 dikurang 8 adalah 37. Untuk domain angka 10, berarti 5 dikali 10 50 dikurang 8 adalah 42. Untuk domain angka 11, berarti 5 dikali 11 55 dikurang 8 adalah 47. Jadi ringnya 22, 27, 32, 37, 42, dan 47. Yang B, himpunan pasangan berurutan. Tinggal kita pasangkan, berarti 6 pasangannya 22, 7 pasangannya 27, 8 pasangannya 32, 9 pasangannya 37, 10 pasangannya 42, 11 pasangannya 47. Jadi kalau kita tulis buka kurung 6,22, 7,27, 8,32, 9,37, 10,42, 11,47, tutup kurung. Inilah namanya himpunan pasangan berurutan. Yang C, grafik fungsi. Kita buat lagi sumbu grafiknya. Itu fx, di bawah x. X tadi daerah asal yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fx itu daerah kawan 22, 27, 32, 37, 42, dan 47. Tahu daerah hasil ya. Kalau daerah kawannya sebanyak-banyaknya. Mulai dari 1 sampai tak terhingga.
Jadi 6 pasangannya 22, 7 pasangannya 27, 8 pasangannya 32, 9 pasangannya 37, 10 pasangannya 42, 11 pasangannya 47. Sekarang kita tarik garis yang melalui titik-titik yang sudah dibuat. Nah, garis inilah namanya grafik fungsi. Oke, gampang sekali dan mudah dipahami. Kita lanjut contoh yang nomor 3. Diketahui suatu fungsi dengan rumus f(x) sama dengan ax ditambah b jika bayangan dari 2 adalah 8 dan bayangan dari 1 adalah 5. Tentukan nilai a dan nilai b, yang b nya adalah rumus fungsinya. Oke. Ini nilai a yang harus dicari dan ini nilai b yang harus dicari ya. 2 ini adalah domain, 8 ini adalah ring, 1 ini adalah domain, 5 ini adalah ring atau adalah hasil. Jadi 2 ini adalah mewakili x, berarti x ini akan diganti 2, fx ini merupakan daerah hasil diganti dengan 8. Jadi kalau kita tulis F2, jadi X nya diganti 2 kan, F2 sama dengan, berarti kalau X nya diganti 2 berarti 2A, maka 2A ditambah B sama dengan hasilnya adalah 8. Jadi di sini kalau kita ambil F1 ini ya, ambil 1, X nya diganti 1 berarti 1 dikali A adalah A tambah B sama dengan 5 ngambil dari sini. Sekarang pahami dulu biar kalian mudah mengerti. 2 ini mengganti X hasilnya adalah 8, 1 ini mengganti X hasilnya adalah 5. Nah, ini berbentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Sini B nya koefisiennya sama, berarti langsung bisa kita kurangi. 2A dikurang A hasilnya adalah A, B dikurang B habis, 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3, sehingga kita dapat nilai A itu adalah 3. Kalau A ini 3 berarti B nya berapa? 3 ditambah berapa hasilnya? 5. 3 ditambah 2 berarti B nya adalah 2. Setelah kita dapat nilai A dan nilai B, maka kita akan mencari rumus fungsinya. Jadi nilai A nya 3, nilai B nya sama dengan 2. Yang B kita cari rumus fungsi. Rumus fungsi ini sudah ada rumus fungsinya, tinggal kita ganti nilai A nya dengan 3, nilai B nya dengan 2. Maka rumus fungsinya fx sama dengan 3x ditambah 2. Oke sahabat matematika, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk dukung channel ini, like and comment, serta dibagikan ke teman-temannya agar teman-teman juga bisa belajar. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Salam matematika, mantap jiwa.